Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Fitria Musyahidah, Hemaliananda Putri, Indra Kurniati, Intan Fikri Azami, Revi Dudut Tunaziro, dan Umita Permatasari akan memaparkan materi tentang rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design pada aspek Hope and Hold. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Cara yang dapat dilakukan yaitu membangun koneksi pembelajaran dengan melibatkan kehidupan sehari-hari atau minat peserta didik melalui pertanyaan atau cerita pengalaman yang dapat mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Hal ini dapat memancing rasa ingin tahu dan motivasi peserta didik untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya, merencanakan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan keaktifan peserta didik seperti kegiatan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja sama melalui pemberian proyek atau bahan diskusi, lalu mengaitkan materi dengan konteks lingkungan atau kehidupan nyata peserta didik. Pertanyaan kedua yaitu situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting, yaitu dengan memulai pembelajaran dengan menyajikan sebuah topik melalui demonstrasi langsung, video ataupun karya yang merepresentasikan konsep atau dapat juga dengan menyajikan permasalahan nyata pada kondisi lingkungan yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan memberikan pertanyaan bagaimana solusi yang dapat diberikan. Selanjutnya, proyek kolaboratif yang menarik, diskusi yang membahas masalah terkini yang relevan dengan materi pembelajaran, dan dapat juga dengan melakukan kunjungan lapangan atau menghadirkan narasumber terkait untuk memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi, yaitu dengan cara penyajian cerita atau narasi yang menarik yang terkait dengan topik pembelajaran, memberikan pertanyaan menantang yang merangsang pemikiran peserta didik, dan menggunakan eksperimen atau demonstrasi langsung untuk memperlihatkan secara visual atau praktis konsep yang akan dipelajari yang dapat memicu rasa ingin tahu peserta didik tentang konsep atau topik yang akan dipelajari. Selanjutnya, menggunakan metode interaktif seperti diskusi kelompok, bermain peran, atau simulasi untuk mempertahankan minat mereka dan menjelaskan relevansinya pada kehidupan nyata. Pertanyaan keempat yaitu peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit, yaitu dengan cara melakukan simulasi dan permainan edukatif, memberikan pertanyaan menarik atau masalah yang memicu pemikiran kritis, menyajikan demonstrasi visual atau multimedia, dan mengkoneksikan materi dengan minat atau hobi yang bisa menjadi peluang efektif untuk memikat perhatian peserta didik. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk terlibat dalam proyek berkelanjutan, kolaborasi, dan refleksi secara sistematis dan diskusi tentang kemajuan pengalaman belajar dapat membantu peserta didik dalam mempertahankan minatnya. Pertanyaan terakhir yaitu, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Yaitu yang pertama, materi yang kurang relevan. Yang kedua, kurangnya kreativitas dalam desain pembelajaran. Yang ketiga, ketakutan terhadap perubahan atau eksperimen. Yang keempat, kurangnya kolaborasi atau pertukaran ide. Yang kelima, evaluasi yang terlalu berfokus pada hasil akhir. Dan yang keenam, kurangnya pemberdayaan peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.